Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Banyak sekali pertanyaan. Pun, benarkah kalau semua orang itu bisa kaya? Ini saling berkaitan ya. Ya harusnya jika kita yakini itu pasti akan terjadi. Dan tidak hanya yakin, upaya itu juga dibutuhkan gitu. Oke, kita bahas pelan-pelan satu persatu dengan bahasa yang mudah saja, dengan bahasa yang sederhana saja, dan pemahaman yang sederhana. Benarkah semua orang bisa kaya? Benar. Aku meyakini itu benar. Karena aku juga pernah mengalami di fase itu. Fase di mana kehidupan sangat luar biasa. Fase di mana aku merasa bahwa sudah bisa menggenggam dunia. Ya, masih banyak tirai-tirai kesombongan yang aku bangun di masa lalu. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang aku dapatkan. Apapun yang aku bikin itu pasti jadi, apapun yang aku bikin itu pasti sukses, apapun yang aku bikin itu pasti menghasilkan duit. Aku sudah pernah berada di fase itu. Meskipun ya, aku tidak lahir dari keluarga yang berada. Keluarga kami ya, keluarga besar kami itu adalah keluarga yang biasa-biasa aja. Walaupun nenek moyang kami dulu orang hebat, tapi ketika aku lahir, aku berada di keluarga yang biasa-biasa aja. Bahkan aku udah terbiasa bekerja keras sejak aku kecil, bukan hanya sejak aku muda, sejak aku kecil. Itu aku udah belajar bagaimana harus memperjuangkan hidup. Ya mungkin untuk sebagian orang ya, aku tidak beruntung, tidak seberuntung mereka yang semua tersedia, fasilitas ada. Aku dulu waktu aku kecil juga berpikir yang sama. Nah, tapi dengan banyak waktu yang harus dilalui ya, dengan banyak perjalanan hidup yang harus dilalui, akhirnya aku sadar bahwa aku sangat beruntung berada di keluarga seperti yang aku alami pada saat itu. Karena apa? Dengan begitu aku mempunyai daya juang yang lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarku. Aku punya spirit lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarku. Dan aku punya keyakinan lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarku. Jadi kalau misalnya orang itu jalan di tempat, aku udah jalan. Orang jalan, aku udah lari. Ya. Aku merasa begitu. Jadi aku merasa beruntung sekali berada di kondisi yang serba terbatas pada saat itu. Karena akhirnya membangun kesadaran-kesadaran baru dalam hidupku, dan itu bisa jadi lebih cepat daripada anak-anak seumuranku. Jadi gak ada yang gak mungkin. Ya kalau kita kembali pada kata-kata bijak ya, Tuhan itu berdasarkan prasangkamu. Dulu pada saat aku kecil ya, itu sama ibuku tiap pagi itu diminta untuk ke pasar. Belanja ke pasar. Dan aku itu paling sebel ketika aku harus masuk pasar. Sampai dengan saat ini ya, kalau aku masuk pasar itu pasti masuk yang bagian depan-depannya aja. Aku nggak mau masuk ke tempat-tempat beceknya, orang jual ikan, orang jual ayam, orang jual daging. Aduh, males banget aku sampai dengan sekarang. Dan biasanya setelah pulang dari pasar, aku langsung masuk kamar mandi keramas, dan itu setiap hari ya.
Sampai seringkali ibuku itu komplain. Oh, habis dari pasar selalu mandi keramas, dan itu tiap hari. Dulu aku rambutku panjang ya, jadi rambutku sepinggul, bukan sebahu, sepinggul. Rambut panjang ya kayak gadis-gadis pada zaman itu ya. Jadi bayangin kalau setiap hari keramas, dan itu mandi keramas setiap aku pulang dari pasar. Akhirnya pada satu waktu ya, karena ibuku ngomel, aku agak sewot dan aku bilang, pokoknya Mi, besok aku kalau udah gede, kalau udah nikah, aku nggak mau belanja di pasar. Itu yang aku sampaikan ke ibuku. Terus aku juga bilang, besok kalau aku udah gede, aku udah nikah, aku nggak mau naik bemo. Kalau dulu di Surabaya itu angkutan umum itu namanya bemo. Aku sekolah naik bemo, kadang-kadang naik sepeda ontel tuh aku sekolah. Kemana-mana naik bemo. Karena nggak punya mobil ya, nggak punya kendaraan. Aku nggak mau naik bemo, aku nggak mau naik bis. Dan itu aku sampaikan kepada ibuku gitu. Terus aku selalu bilang sama ibuku, besok aku harus punya ini, besok aku harus beli ini, besok itu terus. Memang dari kecil aku berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain gitu. Rupanya spirit itu yang membuatku memilih jalan yang berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain gitu, dan membawa perjalanan yang berbeda juga dengan saudara-saudaraku yang lain. Jadi itu mulai kecil itu terulang-ulang, karena aku malas ke pasar dan setiap hari disuruh ke pasar, aku sebel ke pasar dan setiap hari diminta untuk pergi belanja ke pasar. Jadi dari kesebelan itulah yang akhirnya membuat aku tanpa aku sadari membuat perjalananku itu jadi berbeda dengan yang lain. Pilihan-pilihanku juga jadi berbeda dengan yang lain. Dan aku yakin, aku bangun keyakinan dari kecil, bahwa suatu saat aku bisa sukses seperti orang-orang yang aku lihat pada saat itu. Dan terbukti, apapun yang aku lakukan itu jadi mudah jalannya. Apapun yang aku bangun itu selalu membuahkan hasil. Apapun yang aku kerjakan selalu sukses. Sampai pada satu titik, ya karena Tuhan punya rencana lain, semesta punya skenario lain, ya, bahwa tugas kehidupanku ternyata sudah tidak lagi di sana. Kehidupan berbalik, ya. Kehidupan berbalik dan aku harus berproses untuk mencari diriku sendiri. Jadi semua orang itu bisa sukses. Nah, faktornya banyak. Apa yang harus dilakukan supaya bisa sukses? Tapi di sini aku hanya menjawab pertanyaan, benarkah semua orang bisa sukses? Benar. Karena aku mengalaminya sendiri. Ini bukan cerita orang, bukan kata orang. Aku mengalami sendiri. Jadi semua tergantung keyakinanmu ya, keyakinan kalian. Semua tergantung seberapa besar daya dan upaya yang kalian lakukan. Seberapa sungguh-sungguh perjuangan yang harus kalian lakukan untuk bisa mewujudkan semua impian-impian kalian itu. Ya kalau yang lain mungkin ya banyak ya. Kalian bisa gali tuh cerita-cerita atau biografi-biografi dari orang-orang sukses yang ada di Indonesia. Ya. Dan ini kalian mendengar dari ceritaku sendiri. Yang aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, sangat biasa-biasa saja.
semuanya jadi serba terbatas, tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi impian itu aku bangun sejak aku kecil. Impian itu ya aku hidupi terus sejak aku kecil. Dan dengan itu tanpa aku sadari merubah semua jalan hidupku. Aku mengambil pilihan-pilihan berbeda dari orang tuaku, aku mengambil pilihan-pilihan berbeda dari keluarga-keluargaku yang lain. Jadi jangan patah semangat, masih ada kesempatan. Semua tergantung persepsi kalian, semua tergantung keyakinan kalian. Dan gak boleh yakin aja, butuh diperjuangkan. Itu yang paling utama. Yakin doang gak ngapa-ngapain ya gak akan jadi apa-apa. Jadi harus yakin dan harus berjuang. Gak ada ceritanya simsalabim, gak ada ceritanya instan. Semua itu butuh proses. Orang sukses itu tidak akan dapat dalam waktu yang sangat pendek, kecuali faktor-faktor tertentu ya. Mereka butuh memperjuangkan itu, mereka butuh memantaskan diri untuk itu. Dan biasanya butuh waktu yang panjang. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau menginginkan sesuatu yang besar ya upayanya harus besar. Perjuangannya juga harus besar. Jadi semua itu harus disesuaikan dengan seberapa besar hasil yang ingin kalian dapatkan. Mie instan aja yang udah dilabelin instan tuh nggak bisa langsung dimakan, harus direbus dulu, habis itu ditambah bumbu dulu, diaduk-aduk dulu baru bisa dinikmati. Yang namanya instan butuh proses, butuh dimasak dulu baru bisa dimakan. Oke, tetap semangat ya. Yakinlah semua orang itu bisa kaya. Semua orang itu bisa sukses. Semua orang berhak kaya dan semua orang berhak sukses. Tergantung seberapa besar keyakinan kalian dan tergantung seberapa besar perjuangan kalian untuk bisa mewujudkan semua yang kalian impikan dan inginkan. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.